Sambil duduk bangku, tarian berjalan terus. Nah, kalau perempuan, nah ini gambaran nyanyian-nyanyian kita juga Yesus masuk Yerusalem disambut dengan oleh putri-putri Yerusalem. Menarik ya gambaran itu. Tadi Pendeta Rewah juga memberikan informasi tambahan. Abu itu kalau memang belum tidak nyaman ditaruh di sini, walaupun sini ada artinya kepala ya, dengan abu di kepala tanda penguburan, bisa juga diberikan di tangan, diberikan di tangan, di telapak tangan. Artinya apa? Artinya tempatkan abu itu di daerah yang dimana kita biasa berbuat dosa. Iya. Kalau korupsi kan dari sini juga banyak. Baik, kalau berdosa jangan di mata. Di mata repot atau jadi Lalu ada yang bertanya, salib yang tadi kita buat dari jalur itu kapan buatnya? Nah, jadi salib itu digunakan untuk prosesi Jumat Jalan Salib. Pada jalan salib itu biasa dilakukan pada hari Jumat di luar kebaktian Jumat Agung. Karena disebutnya devosi, jadi di luar kebaktian. Jadi tentu dibuat bisa di rumah sendiri, dibagikan jalurnya pada waktu hari Minggu. Lalu Jumat mempersiapkan itu sendiri, atau gereja membantu demo di gereja pada hari apa. Lalu pada Jumat jalan salib itu dibawa. Nah, salib ini untuk apa? Ya, bagus juga. Salib ini kita tempatkan pada waktu kebaktian Jumat Agung. Karena umumnya Jumat Agung dibuat pada siang hari pukul 14 atau pukul 15 sesuai Yesus mati disalib pada waktu itu. Nah, jalan salib dilakukan sebelum pukul itu, bisa pagi misalnya ya, atau setelah Jumat Agung. Nah, ini kita siapkan sebelumnya ketika prosesi salib, bukan jalan salib, prosesi salib pada kebaktian Jumat Agung. Ini kita tusuk. Jadi ada panitia yang menyediakan tempat untuk memberi tempat meninggalkan salib itu. Kalau palem bisa kita bawa pulang, tapi ini tidak banyak orang yang bawa pulang. Ya, dipakai untuk makan mie juga nggak bisa. Satunya potong gitu, bisa dibuat secara untuk menghias salib juga. Ada salib Kristus, lalu yang kecil-kecil kan tusukan ya, situ Jumat menaruh. Misalnya, jadi bisa itu melihat pada Jumat Agung salib itu menjadi sesuatu yang menonjol. Pada hari biasa salib hanya menjadi pajangan, tapi pada Jumat Agung salib dimuliakan. Jadi mendapat tempat penting sentral. Ya, ada yang mau bicara, saudara-saudara? Nanti Bu Esther akan memberikan tentang jalan salib ya, Jumat Agung lebih banyak. Ada yang mau bicara tentang ini? Tentang memperkaya, memperindah, mempercantik liturgi Prapaskah. Ya, Pak. Yang hadir di ibadah Rabu Abu siapa Pak? Apakah dari anak kecil sampai orang dewasa? Tadi memang dibilang bukan sakramen. Apakah anak kecil juga termasuk yang maju untuk menerima tanda salib itu? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi yang hadir kan hari Minggu juga semua usia sebetulnya bisa yang hadir, hanya kemudian anak-anak dipisahkan menjadi kelas sekolah Minggu. Nah, hari-hari lain yang bukan hari Minggu, tidak ada kelas sekolah Minggu, anak-anak boleh hadir, mengambil abu, mencuci kaki, dicuci kakinya bisa semua. Karena bukan sakramen kan di gereja-gereja kita, sakramennya hanya perjamuan dan baptis. Dan bagus juga dari kecil dia mengalami visualisasi atau presentasi dari ibadah, mengalami itu. Bahkan kalau
Kamis Putih kan ada perjamuan. Sengaja nggak disebut perjamuan kudus, walaupun mungkin yang dilakukan adalah perjamuan kudus, tapi buat sedikit agak berbeda. Orang Yahudi dalam perjamuan itu selalu ada anak kecil yang bertanya, malam biasa kita makan roti tidak beragi dan roti beragi, tapi malam ini kenapa hanya roti tidak beragi? Malam biasa kita makan sayur pahit dan sayur tidak pahit, tapi malam ini kita hanya ada sayur pahit. Itu bisa anak kecil betulan menjawab itu, bertanya itu. Disiapkan baju depan satu keluarga, kalau anak kecil kita siapkan, kamu nanti ngomong ini, ya atau dibacakan. Baru pendeta membuka sakramen itu, sebab pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. 1 Korintus 11 itu ya, rumusan yang umum. Jadi bisa dilibatkan anak kecil. Bagus kan? Tadi ibu. Yang paling di mana tarian liturgis ditempatkan? Yang paling mudah prosesi, ya, paling mudah prosesi karena pada prosesi ada orang yang menghantar kita dengan tarian atau juga menutup prosesi umat dengan tarian. Prosesi itu ada di depan, di awal ibadah, bisa juga prosesi persembahan, kolektif atau di akhir ibadah. Tapi sebetulnya tarian juga bisa di mana-mana. Sebutnya bukan tarian tapi gerak, ya. Gerak. Ketika persembahan, pengakuan dosa, bisa kita membuat sebuah gerakan. Kalau ada yang bisa koreografi, bisa sebuah jemaat, membuat sebuah gerakan. Doa Bapa Kami misalnya, ya, doa Bapa Kami dengan sebuah gerakan, bagus. Bukan. Bisa pengakuan iman kalau ada gerakannya yang dewasa, tentunya bukan gerakan anak-anak, sehingga orang dewasa canggung. Biasanya nyanyian yang kita gerakkan adalah nyanyi dengan gerakan anak-anak, orang dewasa canggung. Kan selalu begitu kalau gerakan Yesus cinta puri, ya orang dewasa canggung dengan gerakan itu. Gerakannya harus gerakan dewasa juga, untuk bentuk simbolis. Ada tarian Taiwan, nyanyi dengan tarian bagus. Umat dalam nggak usah bergerak, ya nggak usah prosesi, tapi ada tarian-tarian. Bagus, semua orang bisa bergerak juga. Multimedia itu mudah, bisa kita tentu dengan biaya juga bisa beli di internet, itu kampanye bagus-bagus. Ya bisa bentuk puisi yang tidak terlalu cerewet, banyak kata-kata yang penting nggak usah terlalu panjang. Orang tidak usah terlalu terpaku, kalau kata-kata terlalu panjang orang memaku, terpaku di berapa? Tapi yang tidak banyak babi yang ratus banyak sekali. Ya dengan gambar-gambar akan ditolong oleh internet dengan gambar-gambar seperti itu. Yang penting penggunaan multimedia tidak menggantikan buku nyanyian, tidak menggantikan Alkitab. Yang sering kita memakai multimedia untuk menggantikan Alkitab, kata-kata Alkitab ditaruh di situ. Nyanyian-nyanyian tidak pakai buku, ditempel di sana. Terlalu detail juga, berdiri duduk, ditempel juga di sana. Pengakuan iman rasul yang sudah dihafal dari sebelum katekisasi, ditempel lagi di sana. Foto dan salam yang sudah hafal tidak perlu melihat, ditempel lagi di sana. Jadi yang nggak perlu malah ditempel, sehingga semua orang matanya ke sana semua. Tidak terpaku, nggak ada yang melihat ke depan, nggak hidup juga liturginya. Melolong semua ke atas gitu. Malah nggak bagus, ya, malah nggak indah. Jadi buatlah orang multimedia di mana itu menarik, buat yang berbeda dari yang liturgi atau gambaran di sini. Rumusan-rumusan yang cantik dibuat juga. Ya, mari pokoknya ibu. Sejauh mana kayak akulturasi budaya setempat kayak waktu yang kemarin pas bulan Anggota
tidak ada batasan, tetapi rumusan umumnya yang tidak mengganggu iman. Nah, dari mana ukuran tidak mengganggu iman agak susah. Setiap gereja punya pegangan sendiri. Bagusnya yang seperti itu bagian budaya, akulturasi diskusikan kepada pendeta yang paling mudah. Yang paling mudah karena setiap lokasi beda-beda. Pendeta yang paling tahu. Ya, ada lagi? Pak, mau nanya benar sih. Ya, boleh. Mengenai rumah pada waktu zaman Tuhan Yesus. Ya, sebelum Yesus disalibkan, mereka memuliakan Tuhan Yesus dengan palma-palma. Yaitu latar belakangnya apa? Apakah memang di sekitar umat itu hanya pohon palem aja yang tumbuh atau ada makna tertentu? Ya, kemudian gereja menafsirkan itu karena palem memberikan pengharapan. Ya, karena hal ini kita harus jelaskan juga ke umat. Iya, betul. Palma yang kita ambil. Ya, jadi karena palem lambang atau simbol kekuatan, ya, penghiburan, kemenangan juga permohonan. Makanya ada seruan Hosana itu, selamatkan kami sekarang. Itu tulisan drama sisasi dari para penulis Injil yang terjadi di zaman Yesus. Sesungguhnya kita nggak ada yang tahu. Jadi kita tahu setelah mungkin peristiwa itu terjadi 40 tahun kemudian, setelah Yesusnya tidak ada, mati. Jadi penafsiran penulis Injil dan kebiasaan gereja juga palem itu. Bagaimana apakah Yesus masuk? Kita juga nggak tahu. Tapi memang pada masa itu adalah masa Paskah. Semua orang Yahudi di seluruh dunia masuk ke kota Yerusalem. 1-2 hari itu puncaknya, sehingga banyak sekali orang masuk. Nah, penulis Injil memberikan satu drama yang bagus, pengajaran Yesus juga masuk ke kota Yerusalem, bukan hanya untuk merayakan Paskah, tetapi untuk jemaat mengenang akan dirinya pada peristiwa Paskah itu. Ya. Ini mulai baptisan, Pak. Baptisan. Ya. Jelaskan bahwa untuk Paskah itu puncak sakramen pada saat Paskah itu ada baptisan dan perjamuan. Biasanya kita itu identik banget dengan Desember. Setiap tanggal 26 itu bisa ratusan orang dibaptis. Kenapa ratusan orang itu tidak dibaptis pada saat Paskah itu? Iya. Iya, memang. Saya juga tanya tuh, kenapa nggak di Paskah juga ya? Jadi buatlah yang lain, yang primernya itu di Paskah, yang lain, yang di tempat-tempat lain, di Natal bisa, di Pentakosta bisa sebagai pilihan yang kedua. Tapi yang pertamanya buat kalender katekisasi sehingga selesai pada waktu sebelum Prapaskah misalnya, sehingga orang dibaptis pada waktu Paskah, sehingga Paskah itu dimeriahkan. Sekarang kan Paskah menjadi hari raya biasa, hari Minggu biasa aja. Karena perjamuannya di Jumat Agung, baptisannya di Natal. Paskahnya ada apa? Nggak ada apa-apa. Nah, padahal Paskah itu diperkaya sebetulnya dengan baptisan dan perjamuan. Karena kesalahan penempatan itu sehingga liturgi kita jadi miskin. Jadi boleh usulkan kepada gereja, majelis gereja membuat kurikulum baptisan sampai sebelum Prapaskah. Iya. Dan punya arti sendiri bagi orang yang baru dibaptis. Ini perjamuan saya pertama. Saya langsung ikut perjamuan yang pertama. Nggak usah tunggu lagi. Mari saudara-saudara, ada lagi? Ya. Oh, kalau instrumen kan banyak. Kalau nyanyian, kalau indah susah. Pokoknya indah aja semua nyanyi. Kalau nyanyi betul nyanyi indah. Tak gendong aja
bukan nyanyian prosesi. Nyanyian TC umumnya bukan untuk prosesi. Kalau orang TC menyanyi dengan duduk, meditasi, umumnya ketika dia duduk. Jadi prosesi yang bukan TC misalnya begitu. Kalau instrumen banyak sekali, selain banyak lagu yang tidak ada syahidnya, prelude, ya, postlude bisa kita gunakan. Main organ, asal main organnya bagus. Pelayan berdarah 170 atau 171 itu nggak pernah dinyanyikan di ini untuk Jumat Agung 171. Ya, kita ada nyanyian bagus, nggak pernah dinyanyikan di jemaat untuk prosesi salib Jumat Agung, bukan jalan salib tapi prosesi salib. Pataka raja majulah, salib menjulang cemerlang, tergantung khalik semesta di dalam rupa makhluknya. Di salib itu lihatlah terpaku kurban mulia, tangannya direntangkannya demi berkat anugerah. Banyak, sampai 10 bait, lagunya bagus sekali. Lagunya bagus sekali. Bagi kalau memainkan dengan harmoni aslinya indah sekali. Yang minor yang main bagus sekali, indah. Kayak nada ini kalau nggak ada orang yang main ada alat musik. Tafir, Haji. Kalau yang berdarah orang memainkan yang bikin Jumat bagus sekali. Johann Sebastian Bach mengarang itu mayor ya. Bagus, ada bahasa. Bilang dong, nah itu ya, cantik. 165, ada 165. Ya. Nah, 165 untuk Prapaskah atau Jumat Agung juga bagus. Sebuah cerita pada waktu bagai maling disergap pada waktu malam dibina di celah depan mahkamah Ilahi. Ini ada berapa? 10 atau 9 bait. Lalu bait kedua pada waktu fajar. Tadi waktu malam, sekarang fajar Yesus dibawa ke Pilatus. Bait ketiga jam 9 balik lagi ke Pilatus dari Herodes, diberikan sebuah cerita. Bait ke-10 pada tengah hari digantung di salib di Golgota. Bait kelima pada pukul 3 Yesus hampir mati sebelum lama sabatani. Pada bait ke-6 menjelang senja Yesus dikuburkan. Bait 7 surya hampir tenggelam terbenam. Bait Yesus diturunkan lalu dikubur. Sampai bait 7 sebuah cerita tentang kematian Yesus. Tapi bait 8 bukan sebuah cerita, sebuah apa itu? Tuhan Yesus tolonglah kami mendalami aniaya dan celah. Sebuah apa sih ini? Kalau orang mengucapkan ini lagi ngapain? Lagi ngapain orang? Lagi berdoa. Ini bait 8 yang mengingatkan lagu ini sebuah lagu doa. Kenapa lagu doa? Karena di atas coba lihat turun, lihat notnya istilah. Nah, nada dasarnya adalah mi, sebuah lagu doa. Mi umumnya lagu mi, lagu doa ya. Akhirnya mi. Ya, mari mau nyanyi lagi lagu. Makanya dalam tata ibadah pernikahan biasanya ada unsur-unsur waktu jadi pada minggu ya. Waktu salah, misal berat. Kalau di misalnya rabu-rabu kemudian ada malam itu sebenarnya unsur itu tetap ada atau Ya boleh ada, tetap ada, bagus kan. Jadi orang tahu ini mulai ibadah. Semua apapun yang kamu lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah di dalam nama Tuhan. Ya, jadi foto itu kan menandakan dalam nama Tuhan, ibadah ini terjadi dalam nama Tuhan. Kolose 3 ayat 17 itu apapun yang kamu lakukan,
lakukanlah di dalam nama Tuhan. Mulai ibadah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, hari ini kita berkumpul untuk memulai masa puasa Prapaskah kita dengan Rabu Abu. Kita menyadari kedirian kita, maka kita akan memasuki Prapaskah ini dengan hati yang tulus dan khidmat. Itu mulai dengan Rabu Abu kata pemuka, mulai bisa dengan mari kita berdoa dalam ini yang Rabu Abu. Pak, untuk Rabu Abu kita pakai konsep ibadah biasa, cocok nggak? Jadi ibadah TC sendiri nggak terlalu kuat di ibadah hari raya. Jadi padahal kita sendiri punya ibadah hari raya, masuk Rabu Abu, Jumat Agung. Kenapa nggak pakai yang kita sendiri? Ibadah TC itu ibadah harian umumnya. Jadi untuk ibadah harian doa pagi, doa senja, baik. Ya Pak, ibadah TC lagi. Selama periode Rabu Abu sampai dengan Pentakosta ada titik-titik nilai yang mau diangkat. Pada sisi lain, gereja dari tahun ke tahun biasanya punya perhatian khusus dengan tema-tema yang mereka pilih, mengacu entah pada sinode dengan ketika sinode atau bahkan ke gereja-gereja sedunia. Bagaimana supaya dalam liturgi, bukan hanya dalam khotbah pendeta, tapi dalam liturgi itu tema-tema tahunan yang menjadi concern gereja-gereja itu bisa diramu enak. Iya, harus mulai dari Alkitab. Jadi inspirasi terindah kan tema-tema gereja sebetulnya dari Alkitab. Nah, Alkitab dari mana? Alkitab itu mengatur kita membuat jadwal leksionari. Nah, kalau Anda ikutin jadwal itu, tema Paskah udah jelas ke situ larinya. Itu akan kita sesuaikan tema kita dengan tema Alkitab. Nggak lebih indah tema kita daripada tema yang dibuat Alkitab. Tinggal penyesuaiannya kan. Gereja tentang derma puasa, kita sesuaikan dermanya untuk siapa. Di Alkitab nggak ditulis dermanya untuk siapa, kita yang buat. Misalnya, tapi derma temanya bulan ini adalah derma. Misalnya, tema berbuah pada waktu Pentakosta, buat tema berbuah, mendukung pendidikan adalah satu-satunya yang bagus. Orang berbuah itu orang berarti tidak menjadi beban kan itu adalah pendidikan, dunia pendidikan. Misalnya begini, sehingga tema gereja itu nggak cuma supaya orang bisa jadi bertobat, jadi saleh gitu doang sepanjang tahun. Karena nggak mulai dari Alkitab. Ya, kita puasa aja. Prapaskah, makanan ada nggak? Ada. Apa? Oh, bisa ambil di sana. Oh ya, nanti ada contoh minggu malam dan minggu dan Rabu Abu. Contoh pegangan kita. Iya. Iya, kata ibadahnya. Bisa aja tinggal adanya. Kayak tadi kita berikan contoh, itu nggak pakai khotbah, habis dulu. Hari Minggu pun nggak harus komplit liturgi. Jadi orang aja membuat itu komplit. Gereja yang membuat itu jadi komplit. Ada bagian-bagian yang bisa dipotong, tapi nggak semua bagian dipotong, nggak sembarangan. Kayak pengakuan dosa dan berita anugerah nggak harus ada. Misalnya sekali waktu tidak ada kan? Dalam kita Prapaskah tidak ada pengakuan dosa kayak bisa. Cuma ikutin aja keputusan majelis lah. Dan suasana khusus Kita membuat ibadah perkawinan aja ada pengakuan dosa, berita anugerah, kewajiban, musibah. Kawin dengan dia kan berdosa.
kita berdoa. Tahan dulu, kita doa, makan dulu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami dalam simposium kami dari pagi hingga siang ini. Sekarang kami hendak makan, kiranya hidangan ini menjadi perjamuan persaudaraan di antara kami, memperkuat persaudaraan dan kesehatan kami sebagai gereja-Mu sepanjang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.